Selamat datang di video pembelajaran kita tentang pendidikan inklusif yang berpihak pada murid. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep pendidikan yang memprioritaskan kebutuhan dan perkembangan setiap murid, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan merangsang. Mari kita mulai. Pendidikan inklusif adalah pendekatan di mana setiap murid, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Ini mencakup berbagai aspek seperti perbedaan gaya belajar, kecepatan pemahaman, dan kebutuhan khusus lainnya. Keuntungan pendidikan inklusif bagi pendidikan Indonesia. Keuntungan yang pertama adalah merangsang kreativitas siswa. Lingkungan inklusif merangsang kreativitas siswa karena beragamnya sudut pandang siswa dan pemikiran siswa di dalamnya. Keuntungan yang kedua adalah mendorong empati. Murid belajar untuk menghormati segala perbedaan dan mengembangkan empatinya terhadap teman sekelas dengan kebutuhan khusus dan keunikannya masing-masing. Sedangkan keuntungan yang ketiga adalah peningkatan kinerja akademis. Pendekatan ini dapat meningkatkan kinerja akademis siswa secara keseluruhan karena pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu. Untuk keuntungan yang keempat adalah persiapan untuk dunia nyata. Dunia nyata ini juga inklusif. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa atau murid untuk berinteraksi di dalam masyarakat yang sangat beragam. Yang berikutnya, prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Prinsip yang pertama yaitu keterbukaan dan penerimaan. Menerima setiap murid tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan mereka. Untuk prinsip yang kedua yaitu diferensiasi pengajaran. Ini menggunakan beragam metode pengajaran agar semua murid dapat mengakses informasi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Kita kenalnya metode diferensiasi. Prinsip yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua. Di sini perlunya melibatkan orang tua dalam proses pendidikan untuk mendukung perkembangan anak di rumah maupun di sekolah. Untuk tahap berikutnya, bagaimana cara membangun strategi lingkungan inklusif? Strategi yang pertama yaitu penilaian awal. Pada tahap ini, menilai kebutuhan individu setiap murid pada awal tahun untuk merencanakan pengerjaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Kita kenalnya dengan istilah asesmen diagnostik. Strategi yang kedua adalah kolaborasi guru. Guru-guru berkolaborasi untuk berbagi pengalaman dan ide dalam menghadapi tantangan pembelajaran inklusif. Adapun strategi yang ketiga adalah sumber daya tambahan. Di poin ketiga ini, menyediakan sumber daya seperti dukungan khusus dan bantuan tambahan bagi murid yang membutuhkannya sebagai langkah untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Strategi keempat, adanya sebuah penghargaan terhadap keanekaragaman. Mengadakan kegiatan yang merayakan budaya dan perbedaan dalam kelas merupakan strategi untuk pembangunan pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun strategi yang terakhir adalah adanya kegiatan studi kasus keberhasilan cerita tentang sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan inklusif, mengubah kehidupan murid-murid dengan beragam kebutuhan, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya, pendidikan inklusif yang berpihak pada murid bukan hanya sebuah konsep, tetapi suatu komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua anak, dan semua anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai kodratnya masing-masing.
karena itu, marilah kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar di mana setiap murid dapat berkembang dan bersinar. Sampailah pada bagian yang terakhir. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kami berharap kita mendapatkan wawasan yang berharga tentang pentingnya pendidikan inklusif yang berpihak pada murid. Sampai jumpa di video berikutnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru hebat.